Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tekad Suko Mardojo, SSMM. Saya salah satu dosen tetap PNS Politeknik Penerbangan Surabaya dengan program studi Teknik Listrik Bandara. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengajaran di IE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, jadi materi-materi ilmu-ilmu pengetahuan kami sampaikan kepada para mahasiswa, juga dengan mengambil buku-buku yang berhubungan langsung dengan pembelajaran tersebut. Untuk interseksinya, materi pembelajaran itu ada interaksi dari mahasiswa dan dosen, dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengembangkan materi tersebut. Untuk asesmennya, di pertengahan semester nanti ada namanya UTS dan ada namanya UAS. Juga ada ujian praktek dan laporan praktek. Pada salah satu mata pelajaran yang saya ampuh yaitu Intermediate English dengan bobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dalam pembelajaran ini dibahas tentang structure, reading, vocabulary, writing, listening, speaking yang menyangkut antara lain sebagai berikut: grammar review, reading about electrical, vocabulary about electrical, writing about report, logbook, curriculum vitae, and job application, listening to audio and video about electrical speaking, question and answer about electrical. Mata kuliah Intermediate English ini berorientasi pada pemahaman dan kemampuan mahasiswa terhadap grammar dan struktur kalimat bahasa Inggris dan penggunaan kalimat bahasa Inggris. Mata kuliah ini wajib diikuti mahasiswa khususnya semester 3 dan 4. Dengan pemahaman dan kemampuan terhadap bentuk-bentuk kata dan penggunaan kalimat bahasa Inggris, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan bahasa Inggris secara baik dan benar dalam dunia teknik listrik dan lingkungan kerja. Selama proses pembelajaran, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kuliah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, tugas individu dan tugas kelompok, serta presentasi proyek dan penelitian. Adapun bobot penilaian mata kuliah ini meliputi A. Nilai teori, meliputi tugas harian 10%, UTS 15%, UAS 20%. B. Nilai praktek, laporan 15%, ujian praktek 40%. Berikut saya tayangkan cuplikan pembelajaran dengan mata kuliah Intermediate English pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera. Semangat pagi ini. Bagaimana keadaannya? Ya, sehat walafiat ya. Siapa? Untuk biar kita semangat, saya minta tolong para mahasiswa untuk berdiri samping kita olahraga sebentar. Tangan dari saya ya. Ya, tangan di atas. 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Ya, tujuannya supaya kita tetap semangat. Materi yang saya bawakan saat ini adalah melakukan pertemuan kedua magang studi Intermediate English. Yang pertemuan kedua ini adalah kalimat nominal dan kalimat hal.
semuanya tahu kalimat nomina dan kalimat verbal? Mungkin belum pernah saya ajarkan ya. Ya, kalimat nomina itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi dia musuhan dengan kata kerja di dalam kalimat nomina. Saya tuliskan di sini yaitu rumusnya. Jadi rumusnya kalimat nomina ini adalah subject to be object. Subjek adalah I, you, he, they, terus she, he, it. Nah, ini subjek ya. Kemudian dengan to be. To be-nya apa? Are, is, am. Kemudian objeknya adalah adverb, adjective, noun. Jadi kalau ketemu dengan kalimat-kalimat ini adalah kalimat nomina. Contohnya yaitu I am student. I am student. I subjek, I itu to be. Kemudian studentnya adalah apa? Noun. Rina cantik. Ya. Rina is beautiful. Rina subjek, isnya to be, beautifulnya adjective. Jadi ini contohnya, ini adalah ini, yang beautiful contohnya adalah adjective. Sekarang contohnya adverb. The student is in the classroom. Murid-murid ada di dalam kelas. Atau gambarnya we are in the classroom. We are in the classroom. We subject are to be in the classroom. Apa? At. Ini adalah kalimat nominal, kalimat dasar. Tugasnya adalah kamu bikin para mahasiswa membuat contoh kalimat nominal sebanyak 10 sentences dan dikumpulkan nanti setelah pembelajaran. Ya, sudah paham ya kalimat nominal? Ya. Kemudian langsung saya lanjutkan yang materi kedua yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal itu yang ada kata kerja. Di sana tidak ada to be-nya. Jadi ada suatu kalimat tapi tidak ada kata to be-nya, itu adalah kalimat verbal. Sebaliknya kalimat nomina adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi kebalikan. Kalau kalimat nomina itu kalimat yang di sini tidak ada kata kerja. Jadi dia bukan kata kerja. Tapi kalau yang kalimat verbal itu dia tidak ada adverbnya, adjektifnya sama nounnya. Saya kasih contoh kalimat verbal adalah subject plus verb plus object. Contohnya adalah kami belajar bahasa Inggris. Ya, contoh satu, we study English. We subject, study verb, Englishnya object. Ada yang bisa contoh kedua?
Diana play football. Diana play football. Diana subjek, play itu verb, footballnya adalah objek. Berhubung Diana itu adalah si, dia harus menggunakan S di depannya verb. Jadi yang menggunakannya adalah bila subjeknya adalah si, he, dan it, kasih S. Ya. Ada lagi play football, play piano, play futsal. Ya. Terus kemudian misalnya kami makan nasi, nah itu juga sama. Misalnya Rudi apa? Rudi eat the rice, nasi ya. Kalau mungkin ditambahin Rudi eat the rice in the morning, pagi hari, in the afternoon, in the evening, boleh tambah-tambahin. Jadi objek plus ini adverb, subjek, verb, objek. Oke, kesimpulannya kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan verb. Dia hanya ada di situ adverb, adjektif, noun. Ya. Kemudian kalimat verbal, kalimat yang tidak ada adverb, adjektif, dia banyak menggunakan verb. Paham ya? Ya. Terus tugasnya yaitu membuat 10 kalimat untuk contoh-contoh kalimat verbal. Nanti dikumpulkan hari ini. Jadi ada 10 tugasnya, ada 2. Yang pertama adalah kalimat nominal 10 kalimat. Yang kedua adalah kalimat verbal 10 kalimat. Dan itu akan menjadi nilai tambahan untuk nilai harian. Ya, sebanyak totalnya 10% untuk dalam satu semester. Kemudian bagaimana penggabungan kalimat nominal dan kalimat verbal? Jadi kalimat nominal dan kalimat verbal digabung menjadi satu kalimat sintesis. Itu yang biasa kita gunakan untuk komposisi. Lalu supaya kita lancar dan Inggrisnya, gunakan dua kalimat ini, kalimat nominal dan kalimat. Contohnya, I am student to study English. Ya, ini contoh penggabungan kalimat nominal dan kalimat verbal. I am student to study English. I subjek, am to be, student adalah noun, ya noun. Kemudian to penghubung antara kalimat nominal dan kalimat verbal. Studinya ini verb. Kemudian Englishnya objek. Ya, ini adalah gabungan antara kalimat nominal dan kalimat verbal. Jadi nanti banyak kita praktekkan untuk penggabungan, karena materi-materi yang untuk intermediate English itu kebanyakan kita belajar untuk conversation, jadi dari grammar structure, kemudian kita lanjut ke dikomunikasikan. Harus belajar betul-betul tentang ini, karena untuk
pekerjaan nanti hingga di bidang listrik kendaraan. Ya, paham ya? Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya ada 2, yaitu tugas kalimat nominal 10 kalimat, kalimat verbal 10 kalimat, dan dikumpulkan hari ini, nanti kumpulkan kepala kelas di ruangan saya. Ya, belajar baik-baik, tetap semangat, jangan lupa untuk membahagiakan orang tua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan ketiga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi pembelajaran yang baru kami sampaikan yaitu materinya tentang kalimat nominal dan kalimat verbal. Setelah saya memberikan pembelajaran, diharapkan para mahasiswa memahami betul pengertian dari kalimat nominal dan kalimat verbal, karena dasar dari conversation English yaitu dari 2 kalimat tersebut. Penggabungan kalimat nominal dan kalimat verbal akan menghasilkan kalimat-kalimat Inggris yang baik dan benar. Untuk evaluasi para mahasiswa, saya berikan tugas memberikan contoh kalimat nominal 10 kalimat dan kalimat verbal 10 kalimat. Untuk pertemuan berikutnya, para mahasiswa diwajibkan untuk memberikan contoh di depan satu-satu berupa lesan. Apabila itu dilakukan tiap hari, insya Allah target pembelajaran akan terpenuhi dengan baik, yaitu para mahasiswa paham dan mengerti serta mempraktekkan dalam komunikasi berbahasa Inggris setiap hari, khususnya dalam dunia teknik listrik dan lingkungan kerja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.